Pernahkah kamu merasa sekolah tidak benar-benar mendidik kita? Kita disuruh duduk berjam-jam, menghafal, lalu diuji dengan cara yang sama. Tapi pada akhirnya, berapa banyak dari semua itu yang benar-benar membentuk kecerdasan kita? Faktanya, sejak tahun 1902, otak manusia sudah diperalat. Bukan oleh teknologi, bukan oleh perang, melainkan oleh sebuah sistem pendidikan yang dirancang John D. Rockefeller, Raja Minyak Amerika. Rockefeller tidak ingin mencetak manusia yang berpikir bebas. Ia hanya butuh pekerja patuh, teratur, dan siap menggerakkan roda industrinya. Sekolah modern pun akhirnya dibangun seperti pabrik. Anak-anak duduk berbaris, masuk sesuai bel, keluar sesuai bel. Dan semua diarahkan agar jadi buruh robot, bukan pemikir merdeka. Kalau ini benar, berarti kita semua sejak kecil sudah masuk ke dalam mesin besar. Mesin yang tujuannya bukan untuk mengembangkan otak manusia, tapi untuk membatasi cara kita berpikir. Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya di video berjudul Rahasia di Balik Otak Manusia, ternyata memancarkan energi elektromagnetik. Mari kita menyelam lebih dalam untuk memahami kenapa sistem pendidikan kita terasa seperti sebuah pabrik. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, semua jejak membawa kita pada satu nama yang sangat berpengaruh, John D. Rockefeller. Siapa dia? Rockefeller adalah miliarder minyak Amerika, penguasa Standard Oil, dan salah satu orang terkaya sepanjang sejarah. Namun, kekayaannya saja tidak cukup. Ia ingin sesuatu yang lebih, kontrol terhadap masa depan manusia. Di tahun 1902, Rockefeller mendirikan General Education Board, sebuah yayasan pendidikan yang sekilas terlihat mulia. Tapi di baliknya, ada agenda tersembunyi. Rockefeller pernah berkata, "Saya tidak butuh pemikir, saya butuh pekerja." Inilah kuncinya. Ia tidak ingin mencetak generasi yang kritis, kreatif, atau mampu melawan sistem. Ia ingin sekolah melatih anak-anak agar patuh, rapi, disiplin, dan siap masuk ke pabrik industri minyak dan mesin. Lihatlah bagaimana sekolah modern dibentuk. Anak-anak duduk berbaris seperti di jalur produksi. Ada bel masuk dan bel keluar, persis seperti sirene di pabrik. Semua belajar hal yang sama, diukur dengan angka yang sama, seolah manusia hanyalah produk massal. Dan yang lebih mengerikan, sistem ini menyebar ke seluruh dunia, membentuk cara pikir miliaran orang agar tunduk pada aturan, bukan menantang aturan. Jadi kalau kamu merasa sekolah tidak mengajarkan cara berpikir bebas, itu bukan kebetulan. Itu memang dirancang sejak awal. Pertanyaannya sekarang, jika pendidikan kita sejak awal dirancang untuk mencetak buruh robot, apa yang hilang dari diri kita sebagai manusia? Kalau kita ingin benar-benar memahami mengapa sistem pendidikan modern terasa seperti jebakan, mari kita menyelam lebih dalam ke sosok penciptanya, John Davison Rockefeller. Rockefeller lahir di tahun 1839 di sebuah keluarga biasa di New York. Namun, sejak muda ia punya ambisi yang tidak biasa. Bukan hanya menjadi kaya, tapi menjadi penguasa minyak dunia. Dengan perusahaannya, Standard Oil, ia membangun monopoli terbesar di abad ke-19. Bayangkan, di puncak kejayaannya, Rockefeller menguasai hampir 90% industri minyak Amerika. Ia adalah simbol kapitalisme murni, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh politik. Tapi, di balik kesuksesan itu, ada sisi gelap. Rockefeller percaya bahwa untuk menjaga kekuasaannya, ia harus mengontrol manusia sejak dari pikiran. Dan cara paling efektif, pendidikan. Untuk benar-benar mengerti betapa besarnya pengaruh Rockefeller, kita harus melihat bukan hanya ke sekolah, tapi juga ke dunia ilmu pengetahuan. Rockefeller sadar, pendidikan hanya mengontrol pikiran masyarakat luas. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau para ilmuwan bebas mencari pengetahuan sendiri. Sebab, ilmu pengetahuan bebas bisa melahirkan teknologi yang tidak bisa ia kendalikan. Apa yang ia lakukan? Ia menggunakan kekayaannya untuk mendanai riset-riset tertentu, agar arah perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kepentingan bisnisnya. Salah satu contoh paling terkenal adalah dukungannya terhadap para penemu besar abad itu. Nama Thomas Alva Edison sering kita dengar sebagai penemu bola lampu. Tapi sedikit yang tahu,
Edison dan banyak ilmuwan lain pada masanya. Tidak bisa melanjutkan penelitian tanpa dukungan finansial dari para taipan seperti Rockefeller. Dan disinilah permainan halus terjadi. Dengan kekuatan dana, Rockefeller bisa menentukan penelitian mana yang boleh jalan, penelitian mana yang harus dihentikan, dan ide-ide mana yang harus dilupakan dari sejarah. Bayangkan, kalau ada ilmuwan yang menemukan cara menghasilkan energi gratis, atau metode pendidikan yang membuat manusia jadi terlalu mandiri. Apakah Rockefeller akan membiarkannya? Tentu tidak, itu ancaman bagi imperium bisnis minyak dan industrinya. Sebaliknya, ia mendorong penelitian yang mendukung ketergantungan. Energi berbasis minyak, listrik yang bisa dipajaki, obat-obatan kimia yang bisa diproduksi massal, dan sistem pendidikan yang mencetak buruh taat aturan. Kalau kita pikir Rockefeller hanya mengutak-atik sekolah, kita salah besar. Pengaruhnya jauh lebih luas, bahkan masuk ke jantung dunia ilmu pengetahuan. Rockefeller paham, pendidikan bisa mengendalikan massa. Tapi ilmu pengetahuan, itu jauh lebih berbahaya. Karena ilmuwan bebas bisa menciptakan teknologi yang tidak bisa ia kontrol. Apa yang ia lakukan? Dengan kekayaannya, ia mulai mendanai penelitian, membangun laboratorium, dan menyalurkan dana besar untuk sains. Tapi bukan untuk kebebasan pengetahuan. Dana itu dipakai sebagai tali kendali. Salah satu contoh paling terkenal adalah Nikola Tesla. Tesla menemukan konsep energi bebas, energi listrik yang bisa ditransmisikan tanpa kabel, langsung dari bumi dan udara, dan bisa diakses siapa saja tanpa bayar. Bayangkan dunia di mana listrik gratis bisa dipakai semua orang. Itu mimpi indah bagi umat manusia, tapi mimpi buruk bagi Rockefeller. Karena bisnis minyak dan energi yang ia bangun akan runtuh seketika. Dan apa yang terjadi? Pendanaan untuk Tesla dihentikan, banyak proyeknya diblokir. Dan sebagian besar penemuannya terkubur atau hilang dari arsip sejarah. Bukan hanya energi, Rockefeller juga masuk ke dunia kesehatan. Di awal abad 20, ia mendanai Flexner Report, sebuah laporan yang mengubah sistem pendidikan kedokteran di Amerika. Apa dampaknya? Sekolah-sekolah yang mengajarkan pengobatan alami, herbal, dan tradisional ditutup. Sebaliknya, hanya sekolah kedokteran berbasis kimia dan farmasi yang diakui. Sejak saat itu, obat alami dianggap primitif. Sementara obat kimia biasanya dibuat massal dari bahan sintetis, baik yang berasal dari industri petrokimia seperti minyak bumi dan gas alam, maupun dari bahan anorganik sederhana. Menjadi standar resmi dunia medis. Rockefeller bukan hanya mengendalikan pendidikan, tapi juga kesehatan seluruh umat manusia. Sekarang, mari kita tarik ke zaman modern. Banyak orang berpikir semua itu hanya masa lalu. Tapi faktanya, warisan Rockefeller masih hidup sampai hari ini. Contohnya energi alternatif. Berapa banyak penemu di era modern yang menemukan mesin hemat energi? Bahkan ada yang mengklaim bisa menciptakan motor berbahan bakar air. Seperti kisah Stanley Meyer, seorang penemu dari Amerika, yang membuat mobil bisa berjalan hanya dengan air biasa. Ia mematenkan teknologinya, melakukan demonstrasi publik, dan sempat bikin heboh dunia teknik. Tapi apa yang terjadi? Ia mendadak meninggal misterius tahun 1998. Setelah makan malam bersama dua investor asing. Penyebab resmi disebut aneurisma otak. Tapi banyak saksi percaya ia diracun. Teknologinya hilang, terkubur, atau diamankan entah oleh siapa. Sekilas, mirip dengan yang dialami Tesla. Lalu lihat dunia kesehatan modern. Selama puluhan tahun, banyak penelitian tentang obat alami, herbal, bahkan terapi listrik ditekan atau dianggap tidak ilmiah. Padahal, sejarah mencatat ribuan tahun manusia mengandalkan tanaman untuk menyembuhkan penyakit. Kenapa tiba-tiba semuanya ditolak? Karena tidak bisa dipatenkan, tidak bisa dijadikan industri raksasa. Yang bisa dipatenkan hanyalah obat kimia, produk laboratorium, yang bahan bakunya bisa diatur harganya, diproduksi massal, dan tentu saja dikendalikan oleh perusahaan farmasi yang punya akar langsung ke Rockefeller. Kita ambil contoh di Indonesia yaitu penelitian herbal, akar bajakah sebagai obat kanker.
Akar bajakah merupakan tumbuhan khas hutan Kalimantan. Sejak tahun 2019, berhasil mencuri perhatian dunia penelitian medis. Bukan hanya karena khasiatnya yang luar biasa, tetapi juga karena kisah inspiratif di baliknya. Mari kita mulai dengan cerita 3 siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya, Anggina, Aisyah, dan Yazid. Mereka mengikuti sebuah kompetisi ilmiah internasional. Penelitian mereka sederhana, mencoba memberikan rebusan akar bajakah kepada tikus yang memiliki tumor. Hasilnya mengejutkan, hanya dalam 2 minggu, tumor pada tikus tersebut benar-benar hilang. Kisah ini membawa mereka meraih medali emas, sekaligus mengundang decak kagum, tapi juga skeptisisme dari para ahli. Pemerintah menyambut positif, namun para peneliti mengingatkan, ini baru langkah awal. Lalu, Universitas Gadjah Mada ikut meneliti. Mereka melakukan uji laboratorium terhadap sel kanker payudara. Hasilnya menunjukkan, ekstrak akar bajakah memang punya potensi menghambat pertumbuhan sel kanker. Konsistensi datanya cukup kuat, membuat penelitian ini semakin diperhatikan. Tidak berhenti di situ, ada juga penelitian lain yang meneliti efek bajakah pada sel kanker lidah manusia. Hasilnya pun sangat menjanjikan, pertumbuhan sel kanker menurun drastis setelah diberi ekstrak akar ini. Namun, meskipun temuan-temuan awal terlihat luar biasa, Kementerian Kesehatan menegaskan satu hal penting, kita tetap harus berhati-hati. Belum cukup bukti untuk menyebut bajakah sebagai obat kanker. Diperlukan uji klinis lebih lanjut, khususnya pada manusia, untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Jadi, mari kita rangkum. Pertama, 3 siswa SMA berhasil membuktikan potensi bajakah dan mengharumkan nama Indonesia di dunia. Kedua, riset laboratorium dari UGM menunjukkan adanya efek nyata pada sel kanker. Ketiga, penelitian lain juga mendukung potensi ini pada jenis kanker yang berbeda. Dan keempat, meski menjanjikan, bajakah masih perlu melalui proses panjang sebelum bisa disebut obat resmi. Akar bajakah adalah simbol harapan, sebuah pengingat bahwa kekayaan alam Nusantara menyimpan rahasia besar yang mungkin suatu hari bisa menjadi penyelamat umat manusia. Setelah semua euforia pada tahun 2019, publik sempat yakin bahwa akar bajakah akan jadi terobosan besar dalam dunia medis. 3 siswa SMA yang menemukan khasiatnya sudah membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Universitas besar sudah mulai meneliti, bahkan media nasional dan internasional sempat ramai membicarakannya. Namun, anehnya, setelah itu, seolah semua informasi tentang bajakah menghilang. Tidak ada lagi kabar uji klinis besar-besaran, tidak ada update tentang pengembangan obatnya. Berita yang dulu heboh, pelan-pelan tenggelam di tengah arus informasi. Padahal, kita bicara soal sesuatu yang bisa saja menjadi harapan baru bagi jutaan penderita kanker. Kenapa tiba-tiba senyap? Apakah penelitian ini memang terbentur biaya, birokrasi, atau standar medis yang terlalu ketat? Ataukah ada faktor lain yang membuat riset ini dihentikan? Banyak orang mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah penemuan yang awalnya dianggap luar biasa, kini seakan tidak berbekas? Apakah kita sedang menyaksikan satu lagi contoh pengetahuan besar yang dikubur sebelum berkembang? Akar bajakah mungkin menyimpan lebih dari sekadar potensi medis. Ia adalah simbol bahwa kadang, pengetahuan bisa tiba-tiba hilang, entah karena lupa, entah karena diabaikan, atau mungkin sengaja disembunyikan. Sekarang, mari kita lihat dunia energi terbarukan. Panel surya, turbin angin, bahkan teknologi baterai yang lebih efisien sebenarnya sudah ada puluhan tahun. Tapi kenapa perubahannya lambat sekali? Kenapa kita masih sangat bergantung pada minyak bumi dan gas? Karena sistem ekonomi global dibangun di atas minyak. Jika kita semua beralih ke energi bebas, runtuhlah kerajaan bisnis yang sudah berkuasa lebih dari 100 tahun. Dan jangan salah, pola yang sama juga masuk ke pendidikan modern. Sekolah masih mengajarkan kita untuk menjadi pekerja patuh, bukan pemikir bebas. Pelajaran soal keuangan, energi alternatif, atau kesehatan holistik nyaris tidak pernah masuk kurikulum resmi. Kenapa? Karena kalau manusia sadar, mandiri, dan kreatif, sistem yang mereka bangun akan runtuh. Jadi jelas, dari Tesla, Stanley Meyer, sampai penelitian herbal modern, semuanya punya pola yang sama.
Pengetahuan yang bisa membebaskan manusia selalu ditekan. Sementara pengetahuan yang membuat kita bergantung terus dipopulerkan. Itulah konflik besar yang masih kita hadapi hari ini. Kita hidup di dunia yang terlihat modern, tapi sebenarnya masih dikendalikan oleh warisan sistem Rockefeller. Kalau benar kita hidup dalam sistem yang diciptakan untuk membuat manusia patuh, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus sadar dulu. Kesadaran adalah kunci. Begitu kita tahu bahwa sekolah modern lebih mirip pabrik, kita bisa mulai mencari ilmu di luar ruang kelas. Belajar bukan hanya soal nilai, tapi soal keterampilan nyata dan kebebasan berpikir. Kedua, kita bisa menggali kembali pengetahuan yang sengaja ditinggalkan. Energi alternatif, kesehatan alami, cara berpikir kritis, semua itu ada, tapi jarang diajarkan. Kita bisa mulai membaca, berdiskusi, dan mencoba hal-hal baru yang membuat kita mandiri, bukan bergantung. Ketiga, kita harus berani mempertanyakan sistem, bukan berarti melawan tanpa arah, tapi menumbuhkan budaya bertanya, kenapa kita diajari ini, tapi tidak itu? Siapa yang diuntungkan dari kurikulum ini, dan apa yang hilang dari hidup kita kalau kita terus diam? Sejarah membuktikan, pengetahuan yang membebaskan sering ditekan. Dari Tesla, Stanley Meyer, sampai bajakah dari hutan Kalimantan, semuanya hampir lenyap karena dianggap berbahaya bagi mereka yang berkuasa. Tapi di balik itu, ada kabar baik, kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Generasi baru, seperti kita sekarang, bisa menggali ulang, menyebarkan ulang, dan melanjutkan apa yang terhenti. Jadi kesimpulannya jelas, sistem Rockefeller memang masih membayangi, tapi kendali terakhir ada di tangan kita. Apakah mau terus menjadi produk pabrik, atau memilih jalan baru sebagai manusia merdeka yang berpikir bebas? Pilihan ada di tangan kita, dan mungkin, disitulah awal dari revolusi pengetahuan yang sesungguhnya. Di novel Tunas Layu, kisah ini kembali diangkat dalam bentuk fiksi, tentang sumber energi elektron yang digagas Tesla. Sebuah mimpi besar tentang listrik bebas, energi tanpa batas, yang bisa mengubah peradaban manusia. Tapi seperti yang kita bahas tadi, ide Tesla itu dianggap terlalu berbahaya bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan atas energi. Sama seperti banyak pengetahuan lain, ia dikubur sebelum sempat menyelamatkan umat manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan semua potensi itu hilang begitu saja? Atau justru, kita yang akan menggali ulang dan membangkitkan kembali pengetahuan yang pernah ditekan? Karena pada akhirnya, masa depan bukan hanya tentang mereka yang berkuasa. Masa depan adalah tentang kita, generasi baru yang berani berpikir bebas. Kalau kamu ingin bahasan lebih dalam tentang energi alternatif, pengetahuan yang hilang, dan misteri di balik sistem yang mengatur hidup kita, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena bisa jadi, diskusi kita di sini adalah langkah kecil menuju kebangkitan besar yang selama ini ditunggu-tunggu umat manusia.